Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Afra Maulida, saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Kota Binjai. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan NIM 031 425 70623. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya mengambil video pembelajaran sebagai uji kinerja saya di PPG PAI batch 2 tahun 2025 dengan materi Syu'abul atau cabang-cabang iman yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kota Binjai di kelas 10. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Siapa yang di sini belum sarapan? Berarti udah sarapan semua. Nah, selanjutnya coba yang perempuan berdiri semua. Cek kerapian kalian. Kenapa kakak nggak pakai cukur? Coba rapikan dulu jilbabnya. Oke, yang laki-lakinya, yang kakak-kakaknya coba duduk, yang laki-lakinya berdiri, rapikan bajunya. Oke, silakan duduk nak. Nah, coba tadi kakak sama abangnya udah ganteng, udah cantik. Tolong kelasnya coba lihat kebersihannya. Gimana kebersihannya? Alhamdulillah bersih. Nah, Kak, Bang, sebelum kita mulai belajar, coba pimpin ketua kelas untuk doa belajar. Silakan ketua kelas. Siap. Sebelum belajar kita berdoa. Doa dimulai.
Siapa yang bisa menjawab berapa dari bab ini? Kalian harus mampu. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, maka diharapkan untuk seluruhnya anak-anakku, kalian mampu menganalisis makna suapul iman atau cabang-cabang iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Kita fokus ke pengertian, dalil, macam, dan manfaat. Selanjutnya, setelah itu kalian harus mampu mempresentasikan makna suapul iman, cabang-cabang iman sendiri, dan kalian juga harus mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Yang tadi dari infografis tadi ada 77 berdasarkan 3 cabang. Selanjutnya, peserta didik mampu membiasakan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Berarti nak, kalian tidak hanya menganalisis, kalian tidak hanya mempresentasikan, nanti akan ada penugasan. Kemudian kalian di sini harus mampu meyakini iman itu memiliki beberapa cabang. Kemudian kalian harus mampu membiasakan, itu yang penting. Paham? Kemudian ini ada teka-teki. Kalian cari di mana letak yang 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian kalian tulis adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi, kalaupun kalian juga punya handphone yang canggih, ketika hayalah sholat, tolong nak kalian sholat. Gerakan untuk sholat. Bisa? Ini enggak, ketika handphone kalian pegang, ngapain hayalah sholat? Nantilah, akhirnya tertinggal. Yang kedua, dan Muhammad adalah utusannya. Itu berasal dari mana nak? Ya? Ada kan? Yang kedua apa? Mau Islam, katanya yang kedua adalah engkau menegakkan sholat. Setelah syahadat ada sholat. Yang ketiga, Islam itu apa? Menunaikan zakat. Zakat terbagi berapa? 2. Zakat fitrah dan zakat. Kemudian puasa Ramadan dan haji ke Baitullah Al-Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi nggak dituntut kalian harus nanti misalnya mampu ini tahu nggak bahasa mampu. Jadi ketika kita Islam menyempurnakan seluruh agama itu, kalau kalian meninggalkan berarti juga mengurangi amal yang kita lakukan. Apa itu? Terdapat 77 cabangnya, di mana 77 cabang ini terbagi menjadi 3. Ini dia. 3, ma'rifatul bil qalbi, cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati, terdiri dari 30 cabang seperti infografis tadi. Iqrarun bil lisan yang berkaitan dengan lisan terdiri dari 7 cabang. A'malun bil arkan, cabang yang berkaitan dengan perbuatan terdiri dari 40 cabang. Ini cabang-cabangnya, bisa kalian lihat dulu. 1 contoh, ma'rifatun bil qalbi yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Yang ke-6 tadi rukun iman ada di sini. Selanjutnya apa? Penjabarannya. Ada ikhlas juga, ada bertaubat, ada takut kepada Allah. Kemudian selalu mengharap rahmat Allah, syukur, menunaikan amanah syabar, tawadu, menghormati yang lebih tua. Nah, siapa orang tua kalian yang kita hormati? Ayah, ibu. Jadi jangan coba-coba berkata aja juga nggak boleh, apalagi meninggikan suara kalian sampai berkata kasar kepada Ridwan. Selanjutnya kasih sayang termasuk mencintai anak-anak. Jadi jangan adik-adik kalian nanti ada bapak-bapak di kepalanya. Selanjutnya apa? Tidak mudah marah, tidak menipu, dan yang paling penting adalah dan yang paling terakhir yaitu menanggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta harta dan jabatan. Ada yang naik sampai sini? Ada? Ada. Selanjutnya ini cabang iman yang berkaitan dengan lisan, membaca kalimat talbiyah, kalimat-kalimat yang baik, contohnya astagfirullahaladzim atau kalimat istighfar, kemudian tahlil, takbir, tahmid, tasbih, masya Allah, dan segalanya. Selanjutnya membaca kitab suci Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, zikir, menghindari bacaan yang tidak. Nah, yang ini adalah cabang-cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan, bersuci atau tawarok. Ya. Jadi kalau kalian perlu melaksanakan ibadah, suci dulu dari semuanya hadas dan najis. Selanjutnya ini sholat, zakat, kemudian puasa, rukun Islam.
lihat di buku. Sekarang penugasan. Ya. Kalian akan saya bagi menjadi 5 kelompok dan ini sudah duduk seperti kelompoknya masing-masing kan? Sebelumnya kita sudah membagikan kelompok terdiri dari 5 kelompok, ada 5 orang dalam satu kelompok. Nah, tugasnya apa? Nah, di situ sudah ada karton, kemudian ada peralatan kalian, ATK. Ini akan saya bagi, kita pakai namanya card short. Card short itu apa? Potongan-potongan kartu. Dijadikan apa? Mind map. Kita pakai card short dan mind mapping. Bisa, paham? Pertama, saya bagikan beberapa kartu, kemudian kalian susun kartu ini menjadi sebuah peta konsep. Peta konsep seperti peta konsep. Paham? Waktu yang kalian gunakan untuk membuat penugasan adalah 20 menit. Kemudian nanti akan dipresentasikan. Ya. Sampai 40 atau sampai 30 itu kalian coba cari. Cari permasalahannya. Mana cabang iman yang hati, mana cabang iman yang perbuatan. Tidak saya buat. Makanya itu kalian suruh kita konsep. Itu adek. Enak. Itu ada yang 40, ada yang 30. Kalian tidak mengerti yang mana ini. Kalian Sama kuliah nomor 5. Ini nomor 8 salah, nomor 8 salah. Iman. Ini 4 nomor 4 salah. Siapa yang kepala sini? Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kami ingin memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elis Rizky dan teman saya Dewi Tafeliani, Indonesia Putri. Ini hasil kerja kami yang berjudul Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Yang pertama adalah Marifatun fil qalbi, yaitu iman hati. Iman terbagi menjadi 30. Di dalamnya adalah 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada
ucapan. 1. Mengucapkan kalimat tahliyal. 2. Membaca Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Berzikir. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Amal tindakan atau iman perbuatan. Yang pertama, bersuci ada taharah. 2. Menegakkan sholat fardu, sholat sunnah dan mengqadha sholat. 3. Bersedekah, membayar zakat, memuliakan tamu. 4. Menjalankan puasa. 5. Melaksanakan haji bagi yang mampu. 6. Beriktikaf di masjid, terutama mencari malam Lailatul Qadar. 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu. 8. Dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah siap semuanya? Nah, untuk merefleksi hasil pembelajaran kalian hari ini ada lembar kerja peserta didik di mana kalian buat nama dan kelas. Kemudian ini ada barcode. Barcode itu tolong dilihat dari kamera Google atau scan barcode kalian di handphone masing-masing. Lihat ada di situ ceritanya. Kemudian apa intisari dari cerita tersebut berkaitan tentang Syu'abul Iman ini, cabang-cabang iman. Apa yang dikatakan atau pesan-pesan moral yang berasal dari cerita tersebut. Kalian tulis di dalam kotak kecil ini. Oke, bisa dikerjakan dari sekarang. Robi duduknya. Terima kasih, Bu. Itu ada di Google, ada yang kamera. Coba di scan, Nak. Bisa. Bang. Udah. Terus scan barcode-nya, Nak. Oke. Dari seluruh kegiatan kita, dari mulai ke kalian materi, kemudian kalian tugas, kemudian kalian ada KPD atau lembar kerja peserta didik. Ini terakhir yaitu kenapa kita mempelajari Syu'abul Iman. Nah, di depan sudah ada manfaat mengapa kita mempelajari cabang-cabang iman, yaitu adanya 1. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Jadi ketika kalian sudah belajar tentang keimanan, tolong kepercayaan terhadap makhluk itu diminimalkan, kemudian dihilangkan, sehingga kalian bisa yakin atau optimis terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, merupakan iman-iman kita kepada yang ke-6 pilar sebelumnya. Kemudian yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Bisa? Kenapa tidak takut menghadapi kematian? Karena kita sudah mempersiapkan bekal. Apa-apa saja yang sudah harus kita laksanakan. Ketiga, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Sana, jiwa yang tenang. Jadi ketika kalian sudah melaksanakan manfaat Syu'abul Iman ini, kalian sudah menjalankan 3 Syu'abul Iman, maka kalian akan menjadi mukmin yang memiliki jiwa yang tenang. Tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi iri, karena kita sudah yakin dengan apa yang kita perbuat. Kemudian 4, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Keenam, iman mendatangkan keberuntungan. 7, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Ada yang menanya sampai sini? Paham semuanya? Tadi iman berasal dari bahasa Arab yang ujung katanya imanan, berarti percaya atau yakin. Kemudian secara istilah, iman adalah percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan berapa cabang iman? 3. 1. Ma'rifatun bil qalbi, iman dari hati. 2. Iqrarun bil lisan, iman dari lisan atau ucapan. 3. Amalun bil arkan, iman dari perbuatan. Sampai sini. Kemudian ada cabang-cabangnya masing-masing. Berapa ma'rifatun bil qalbi?
yaitu dimulai dari penilaian. Coba kalian baca tanda-tanda orang beriman, kemudian problematika tentang keimanan di kehidupan sehari-hari itu dibaca, karena itu akan menjadi pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Yang kedua, tugas kalian di rumah yaitu mengisi penerapan karakter. Di halaman 52 itu diisi penerapan karakter. Kemudian dari mana? Kalian isi pakai double folio di halaman 54, dibuat tabelnya. Itu tugas di rumah sebagai penilaian terakhir kalian untuk pertemuan ini. Bisa? Nah, coba kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 2, 3, 4, tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Bisa. Coba sendiri. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, 2, 4, 5, 3, silakan duduk kembali. Selesai hari ini pembelajaran kita sudah mempelajari tentang suatu kalimat. Maka kalian ditolong dijaga tindak tanduk atau tingkah laku di kehidupan sehari-hari. Bisa anakku? Sama Soleh, kakak Soleha? Selanjutnya kita tutup pembelajaran dengan kafaratul majlis dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan pimpin. Dan kita doa bersama. Siap. Setelah belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai pembelajaran, kalian tolong terapkan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.